Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saiful Roman. Setelah membahas tentang apa itu sensor dan transducer, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengkondisian signal dan akuisisi data. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sensor itu tidak bisa langsung dihubungkan ke perangkat selanjutnya, seperti monitor yang menampilkan data, yang menampilkan signal. Nah, itu kenapa demikian? Ada 3 hal yang menyebabkan sensor tidak langsung bisa dihubungkan. Di antaranya adalah sinyal tidak sesuai, yang kedua adalah sinyal terlalu lemah, dan yang ketiga sinyal terdapat gangguan. Nah, untuk bisa terhubung atau diterima oleh sistem berikutnya, sehingga kondisi output dari sensor transducer tersebut baik itu berupa signal atau resistensi ataupun tegangan. Nah, di device tersebut yang bisa meneruskan ke sistem berikutnya dinamakan pengkondisi signal. Oleh karena itu, sinyal dari sensor harus dilakukan perlakuan atau proses-proses, diantaranya ada yang dinamakan amplifier atau dalam format yang sesuai, atau dibersihkan dari gangguan atau difiltrasi. Nah, lalu apa itu signal conditioning? Nah, signal conditioning atau pengkondisian sinyal itu adalah operasi untuk mengkonversi sinyal ke dalam bentuk yang cocok untuk interface dengan elemen lain dalam sistem kontrol. Nah, untuk bisa bersinergi dengan interface dalam sistem kontrol, perlu ada elemen-elemen lain. Nah, apa itu elemen lain tersebut? Nah, bisa berupa display atau sistem kontrol atau sistem pengukuran. Nah, sehingga nanti signal-signal tersebut harus diproses terlebih dahulu menggunakan pengkondisi signal atau signal conditioning. Lalu berikutnya ada jenis-jenis pengkondisian signal. Yang pertama ada amplifier atau penguat. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan amplitude signal input atau signal output tegangan. Nah, adanya penguat dapat meningkatkan resolusi pengukuran. Yang berikutnya adalah attenuation atau peredam. Nah, attenuation atau peredam ini mengurangi amplitude signal signal input. Nah, jika tegangan output lebih dari 10 volt, hal ini dapat dilakukan untuk mencegah tegangan output DAC. Yang berikutnya adalah filtering. Nah, filtering device dalam rentan frekuensi tertentu. Perangkat ini dapat menolak kebisingan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat berguna untuk menghilangkan rentan frekuensi dari sebuah pengukuran. Berikutnya adalah konversi. Nah, konversi signal biasanya dilatar belakangi karena adanya kebutuhan sebuah perubahan pengkondisi signal dalam bentuk konversi satu tipe variasi listrik menjadi yang lain, berupa sensor yang mempunyai prinsip kerja sebagai perubah resistensi terhadap variabel dinamik, sehingga diperlukan suatu sirkuit untuk mengkonversi perubahan resistensi ini menjadi tegangan atau sinyal tertentu yang dibutuhkan. Nah, berbicara tentang dunia industri, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari sistem pengukuran. Nah, untuk melakukan pengukuran dibutuhkan instrumen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, instrumen ini merupakan alat atau peranti device yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan sebuah sistem yang lebih besar dan kompleks. Nah, instrumen ini berperan sebagai alat pengukur atau meliputi instrumentasi survei atau statik, instrumentasi pengukuran suatu atau
suhu, dan sebagainya. Nah, dalam instrumen ada yang namanya sistem instrumentasi. Nah, sistem instrumentasi adalah untuk melakukan pengukuran dengan proses menyimpan lalu mengolah untuk menjadi hasil pengukuran. Ya, untuk menyimpan data mengolah hasil pengukuran, dibutuhkan proses-proses dilakukannya dengan cara mengkonversinya yang dihasilkan dari pengkondisi sehingga menjadi nilai yang diharapkan. Nah, sistem akuisisi data atau data acquisition system atau DAS. Nah, akuisisi data dalam sensor adalah proses perubahan data dari sensor menjadi sinyal-sinyal listrik yang tadinya berupa data analog kemudian dikonversi ke besaran listrik atau data digital, atau bisa disebut sebagai analog to digital converter atau disingkat ADC, atau maupun digital to analog converter atau DAC. Nah, untuk mengukur dan mencatat sinyal yang diperoleh dari sistem akuisisi data bisa dengan dua cara, yaitu dengan sinyal yang berasal dari pengukuran langsung besaran listrik seperti tegangan AC dan DC, frekuensi, tekanan, atau dapat diperoleh dari komponen elektronik. Yang kedua adalah sinyal yang berasal dari transducer seperti strain gate, strain gate dan termokopel. Nah, hal-hal yang terkait sistem akuisisi data itu ada yang namanya konverter. Yang kedua ada sinyal analog, dan yang ketiga adalah sinyal digital. Nah, konverter itu adalah sebuah atau suatu alat bantu untuk mengubah informasi analog yang biasa diperoleh dari besaran listrik menjadi besaran digital atau diskrit dan sebaliknya. Dapat juga mengubah informasi digital ke dalam bentuk analog atau sinyal analog. Nah, yang berikutnya adalah sinyal analog itu apa? Nah, sinyal analog adalah sinyal yang berbentuk gelombang kontinu yang memiliki parameter amplitude dan frekuensi. Nah, yang sinyal digital. Nah, sinyal digital adalah sinyal data yang berbentuk gelombang pulsa atau kode yang dapat mengalami perubahan bentuk sinyal secara tiba-tiba dan memiliki besaran 0 dan 1. Ini diagram berikut adalah diagram sistem akuisisi data digital. Nah, ada yang namanya transducer. Nah, transducer ini digunakan untuk mengubah parameter fisik menjadi sinyal listrik. Sedangkan pengkondisi sinyal yang digunakan sebagai penunjang untuk transducer, rangkaian ini dapat memberikan daya eksistensi, rangkaian imbang, dan elemen kalibrasi. Yang gambar ketiga adalah scanner dan multiplier yang digunakan untuk menerima atau masukkan sinyal analog dan menghubungkan ke alat pencatat secara beruntun atau berurutan. Yang keempat adalah mengubah sinyal atau sinyal konverter yang digunakan ini mengubah sinyal analog menjadi bentuk yang dapat diterima oleh pengubah analog digital. Yang kelima adalah pengubah analog ke digital atau A/D yang digunakan untuk mengubah tegangan analog menjadi bentuk besaran digital yang sesuai. Yang keenam adalah pelengkap tambahan yang terdiri dari instrumen-instrumen untuk pemrograman sistem dan pengolahan data digital. Yang berikutnya adalah analog to digital converter atau ADC. Nah, ADC ini adalah sebuah rangkaian elektronika yang dapat mengubah besaran analog menjadi besaran digital. Pada setiap sensor yang berbasis mikrokontroler diperlukan adanya rangkaian ADC untuk mengubah sinyal yang diterima oleh sensor dan untuk menjadi besaran digital agar sinyal dapat dikonversi dan terbaca oleh mikrokontroler.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.